Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini masih sama tentang tutorial tentang Excel. Tapi video kali ini aku akan share kepada kalian pengetahuan tentang Excel dari mulai dasar. Jadi langsung saja kita mulai videonya. Pertama kali kalian buka laptop atau PC, kemudian kalian ingin membuka Excel. Langsung cari ya Excel. Oke, bisa di enter. Nah, kemudian akan tampilan seperti ini. Oh iya, aku ini pakai Microsoft Office 365. Untuk tampilan pertama kali, aku akan jelaskan dari mulai pertama. Ada file. Nah, di sini nanti ada home dan lain-lain. Untuk kalian yang ingin membuka materi baru, kalian bisa pakai blank workbook. Atau di Excel juga ada beberapa template, nanti kalian bisa sesuaikan. Kita coba pakai blank workbook dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya di Excel itu dari mulai, ini namanya adalah title bar. Book 5 ini title bar. Kemudian dari file dan kawan-kawan ini sampai ke sini clipboard font itu bernama ribbon. Untuk file, home, insert, dan lain-lain ini namanya menu bar. Kemudian masing-masing menu bar itu punya submenu yang disebut sebagai toolbar. Jadi home, insert, page layout, formulas, dan lain-lain itu memiliki submenu yang disebut sebagai toolbar. Selanjutnya di Excel itu ada yang disebut kolom. Kolom itu dari A sampai seterusnya sampai terakhir kolom XFD. Kemudian dari kolom ini, kolom itu yang ke kanan ya. Kemudian kalau yang ke bawah 1, 2 yang berupa angka ini disebut sebagai baris. Dari baris ke 1 sampai baris ke 1.048.576. Selanjutnya ada yang disebut sebagai sel. Sel itu ini kotak-kotak di Excel ini namanya sel. Kemudian ketika kalian tempatkan pointernya, misal di sini, ini namanya sel A1. Tahu dari mana? Tahu dari ini. Ini namanya sel name A1. Coba kalau teman-teman pindah menjadi di sini, berubah menjadi B4. Nah, ketika teman-teman mengetikkan sesuatu dalam sel, nama, nanti display dari yang teman-teman ketik itu akan muncul di sini, fx atau formula bar. Kalau teman-teman mengetikkan misal ya, aku ganti menjadi nomor, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Kemudian pengen menjumlahkan, jadi dari materi yang sebelumnya tentang esensial formula, nanti aku kasih linknya, kemudian sama dengan misal ini tambah ini. Nah, ini nanti akan B2 berisi rumus akan muncul di sini. Oke. Lalu tadi kalau satuan gini kan namanya sel ya. Ketika teman-teman blok seperti ini namanya range. Range, oke. Kemudian di sini ada scroll. Scroll ini ada 2, scroll vertikal dan scroll horizontal. Ini namanya scroll. Kemudian ini ada namanya sheet, ini namanya worksheet. Sheet ini bisa teman-teman tambah menjadi sheet 2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, coba kita menginput data atau membuat data dalam Excel. Aku udah siapin sebenarnya di sini. Nah, coba kita copy ya. Segini sudah cukup. Untuk mengcopy, oh ya, kalau misal teman-teman pengen menginput data yang berupa copy seperti ini, klik aja dan di blok range yang ingin di copy, kemudian bisa klik kanan copy atau Ctrl C. Nah, teman-teman bisa langsung paste di sini. Paste. Nah, kalau udah seperti ini kan ada beberapa kolom yang tidak terdisplay semuanya. Karena ini masih default ukuran dari Excel itu sendiri. Caranya bisa langsung di blok
dari kolom awal sampai kolom terakhir, kemudian sampai keluar tanda seperti ini di garis kolomnya, bisa langsung double klik seperti ini. Atau kalau misal teman-teman ingin mengatur lebar masing-masing kolom secara manual, bisa seperti ini. Misal kolom J, teman-teman merasa kolom J ini kurang lebar, jadi bisa langsung ditaruh di sini pointernya sampai keluar tanda panah hitam ke bawah, kemudian diklik, nanti akan terblok semua sampai baris paling bawah. Nah, kemudian bisa langsung klik di format. Karena kita mau mengatur kolom, pilih kolom width. Atau kalau misal ingin auto, pilih auto fit kolom width. Nah, seperti ini udah tersetting auto. Kalau pengen manual, klik format, kolom width. Nah, ini kan 16, misal pengen diganti menjadi 20, lalu oke. Seperti itu. Kalau misal teman-teman ingin menambah barisnya, insert baris di tengah-tengah kolom seperti ini. Jadi misal di baris 6, jadi sampai keluar panah hitam, klik, kemudian klik kanan, insert, nah nanti akan keluar baris. Sama aja ketika ingin membuat kolom baru atau menyisipkan kolom baru, klik saja misal di sini. Misal teman-teman ingin menambahkan kolom di antara A dan B, jadi di B-nya yang diklik, kemudian klik kanan, insert kolom, seperti itu. Oke, kita coba undo, Ctrl Z, atau bisa pakai ini. Nah, misal filenya masih seperti ini. Misal teman-teman ingin membuat tabel untuk kolom ini, bisa langsung pakai insert, tabel, kemudian di where is the data for your table. Nah, ini nanti bisa diblok mana yang mau dibikin tabelnya. Kalau udah seperti ini, langsung klik my table has headers. Nah, oke. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Atau bisa juga pakai cara manual, kita undo dulu. Kalau seperti ini, kita blok range-nya. Sudah terblok semua, kemudian pakai yang di sini. Oke, kemudian bisa langsung pakai ini all borders seperti ini, atau bisa juga pakai more borders. Oke. Ketika more borders nanti akan keluar seperti ini. Teman-teman bisa klik di sini. Ini sesuai sama selera teman-teman atau settingan yang pengen teman-teman lakukan. Misal seperti ini, kita bikin semuanya ada garisnya. Nah, seperti ini. Oke, sama kayak tadi kan. Kemudian teman-teman ingin membuat judul ini menjadi dalam satu kolom, tapi tanpa mengubah lebar dari kolom tersebut. Misal kita blok semuanya, kita bisa klik wrap text. Wrap text ini kayak memaksa sebuah teks untuk terdisplay dalam satu ukuran kolom yang kita miliki. Nah, ukuran kolom yang kita miliki ini kan seperti ini. Kita nggak ingin mengubah lebar dari kolom. Misalnya kita nggak ingin mengubah, kita bisa blok judulnya, kemudian wrap text. Nah, seperti ini. Nanti dia teks-teks ini dipaksa untuk satu ukuran dalam kolom kita. Nah, nanti jadi seperti ini, tapi ini aku nggak terlalu menyarankan karena jadi tidak terlihat rapi. Tapi balik lagi, disesuaikan sama kebutuhan. Aku lebih sering pakai auto fit. Nah, nanti bisa kelihatan seperti ini. Terus lagi, misal teman-teman akan menambahkan data yang lain. Kita coba copy dari yang tadi. Datanya misal sampai banyak. Ctrl V, kita tambahin tabelnya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ingin ke baris selanjutnya, tapi masih ingin melihat judul dari masing-masing kolom di tabel tersebut.
ada menu di Excel yang namanya adalah freeze. Freeze itu seperti ini. Kalian klik view, kemudian freeze pane, pilih freeze top row. Kalau freeze top row nanti coba kita klik. Nah, jadi judulnya aja yang terfreeze. Seperti ini. Kalau teman-teman ingin, coba saya undo ya. Oh, sorry. Kalau teman-teman ingin membuat freeze-nya, kita unfreeze dulu, view, unfreeze. Kalau teman-teman ingin men-setting freeze-nya sesuai selera teman-teman, bisa seperti ini. Misal dari ini, jadi nanti langsung di freeze di sini. Jadi nanti yang mulai terfreeze adalah judulnya aja karena tadi kita blok di sini. Kita unfreeze dulu. Kalau mau order date-nya masih kelihatan ketika kita scroll ke sana. Kalau bentuk freeze-nya seperti top row tadi, ketika kita geser ke sana, nah itu tadi kolom A akan hilang. Gimana caranya kalau misal ketika kita geser ke sana masih pengen melihat kolom A, atau kalau data kita ribuan kan kita pengen ya melihat yang kolom pertama. Nah, cara freeze-nya adalah kita unfreeze dulu, kemudian misal yang ingin kita lihat adalah kolom A dan B. Jadi bisa ditaruh di sini di C, bisa ditaruh di sini di C2, kemudian freeze pane. Nah, ketika kita geser ke sana, kolom A dan B sesuai dengan keinginan kita bisa terlihat. Coba kita unfreeze dulu, seperti itu. Selanjutnya ada menu yang disebut sebagai menu filter dan sort. Aku akan sedikit menjelaskan. Filter adalah ketika teman-teman pengen memfilter data tertentu. Misal shift mode ini kan ada yang namanya, coba kita blok dulu. A sampai J kita buat short filter. Kita pengen memfilter regular air saja. Dari shift mode ini akan keluar tanda panah ke bawah, kemudian bisa diklik. Kita unselect, kemudian kita pilih regular air. Oke, maka akan terfilter file-file atau data-data yang berisi regular air. Kalau kita ganti express air, maka akan terfilter express air. Kalau kita ingin mengembalikan seperti semula, bisa select all, oke. Lalu ada yang namanya menu short. Misal teman-teman ingin men-short order quantity dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Caranya kita blok datanya dari A sampai ke bawah, kemudian pilih short dan filter, custom short. Untuk custom short tadi kan kita ingin men-short order quantity ya. Short by kita pilih order quantity. Lalu kita bisa pilih karena kita ingin dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, smallest to largest. Nih. Oke. Nah, udah 2, 3, 4 dan seterusnya sampai yang terbesar. Coba kita kembalikan seperti semula. Clear. Lalu kita ingin memprint dari file ini. Coba kita print ya. File, print. Nah, ini kan kelihatan kurang rapi ya. Terus ada 2 lembar ternyata. Padahal ini datanya dari order sampai produk kategori, kita pengen menjadikannya menjadi dalam 1 lembar, tidak terbagi menjadi 2 lembar seperti ini. Nah, caranya kita bisa blok semuanya dulu. Klik yang ini, page break preview. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini. Dari garis biru ini bisa kita geser sampai ke sana. Kemudian file, print. Nah, nanti akan menjadi dalam 1 file seperti ini. Lalu tinggal nanti di print. Gitu deh, semoga video singkat ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan terus-menerus supaya teman-teman makin paham tentang Excel.
See you.